不降，免死！我真言男儿，死不下跪。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah drama wuxia yang berjudul No Fallen Eagle Flag. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Hauran Liu yang memerankan Asulei atau Gui Cheng, di mana Asulei adalah seorang pemuda yang terlahir tanpa detak jantung. Hidupnya juga diperkirakan tidak akan melebihi usia 24 tahun. Namun di samping itu, Asulei juga memiliki kekuatan misterius akibat darah perunggu yang diwarisinya tersebut. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Di awal film diperlihatkan suku Zhengyan yang dipimpin oleh Zheng Huang dikepung oleh suku Qingyan yang merupakan penguasa gurun saat itu. Demi hubungan mereka di masa lalu, Komandan Qingyan berkata, jika Zheng Huang menyerah, maka kaisar akan mengampuni nyawanya. Namun Zheng Huang adalah tipikal pria yang memegang prinsip kehormatan. Dia lebih baik mati daripada harus menyerah. Ketika perang meletus, Asulei membawa 2 orang gadis bersamanya untuk bersembunyi. Seorang perempuan yang merupakan ibu angkatnya Asulei memintanya untuk pergi ke utara. Di sana dia bisa menemui Kaisar Qingyan yang akan menyambutnya dengan baik. Namun Asulei menolak. Dia lebih memilih tetap bersama keluarga angkatnya tersebut dan melindungi mereka. Tidak lama kemudian tiba-tiba ibu angkatnya itu terkena serangan musuh sehingga tewas seketika. Setelah perang usai, Asulei bersama 2 orang gadis yang bernama Suma dan Zengqin keluar dari persembunyian mereka. Mereka melihat orang-orang Zhengyan telah tewas diikat di sebuah tiang, termasuk Zheng Huang yang adalah ayah kandung dari Suma. Asulei menurunkan mayat Zheng Huang dan mengambil cincin di jarinya. Tanpa diduga, tentara Qingyan kembali datang ke tempat tersebut yang akan menangkap seluruh pria dan wanita suku Zhengyan untuk dibawa dijadikan budak. Zengqin yang mencoba memberontak harus tewas karena diinjak oleh tentara Qingyan. Hal itu membuat Asulei sangat marah. Seketika dia mendapatkan kekuatan dan membunuh tentara Qingyan tersebut. Asulei yang pingsan setelah menghabisi musuh-musuhnya ditemukan oleh komandan pasukan Qingyan. Ketika terbangun, Asulei sudah berada di sebuah kereta. Seorang wanita mengatakan jika mereka sedang dalam perjalanan menuju kota utara. Wanita itu memberitahu Asulei jika dia sebenarnya adalah putra mahkota Kaisar Qingyan yang bernama Lusong dan ibunya adalah putri Raja Suo Utara yang bernama Laoyan Mengle. Kelahiran Asulei tidak biasa, di mana dia dilahirkan tanpa detak jantung. Dukun suku Qingyan mengatakan jika kelahiran Asulei memiliki pertanda buruk yang akan menimbulkan bencana. Dia meminta Lusong mengorbankan bintang nasib buruk ke surga untuk mengakhiri kemarahan para dewa. Lusong mendatangi istrinya yang baru selesai melahirkan. Dia berniat akan mengambil bayi Asulei. Selirnya itu mengatakan bahwa putranya bukanlah iblis dan tidak ada yang bisa mengambilnya selagi dia masih hidup. Lusong memberitahu istrinya itu bahwa bayinya itu sudah mati ketika dia melahirkannya. Hal itu membuat Selir sangat sedih, mengetahui jika bayinya telah meninggal. Sang Selir lalu menikam dirinya sendiri hingga tewas, dan tanpa diduga, setelah kematian ibunya itu, bayi Asulei tiba-tiba menangis, yang artinya dia masih hidup. Wanita itu memberitahu Asulei jika Lusong mengirimkannya ke klan Zhengyan dan diasuh oleh keluarga Zheng Huang. Menurut aturan padang rumput,
putra bungsu menjadi pewaris keluarga, dan Asulai adalah putra mahkota King Yang. Asulai tidak bisa menerima hal tersebut. Dia berpikir orang King Yan adalah serigala pembunuh. Mereka menghancurkan klan Zhengyan yang telah membunuh orang tua angkatnya. Asulai kemudian bertanya tentang keberadaan Zheng Qin dan Suma. Wanita itu memberitahu Asulai jika Zheng Qin telah meninggal, sedangkan Suma akan dijadikan budak di kerajaan King Yan. Mendengar hal tersebut, Asulai turun dari kereta dan bergegas mendatangi Suma. Dia melepaskan rantai yang mengikat Suma dan membawanya kembali ke dalam kereta. Kepada Suma, Asulai berjanji jika dia akan selalu melindunginya. Akhirnya Asulai dan rombongan tiba di kota utara yang disambut oleh Kaisar Lusong dan para bawahannya. Kepada Asulai, Kaisar Lusong berkata jika dia adalah ayahnya. Namun Asulai menolak mengakui ayahnya tersebut. Dia hanya menganggap Zheng Huang lah ayahnya. Seorang menteri meminta Kaisar untuk membagi budak-budak tersebut. Tanpa basa-basi, dia lalu mendekati Suma dan akan mengambilnya. Asulai yang melihatnya pun sangat marah. Suma bukanlah seorang budak. Dia lalu memukuli menteri tersebut. Asulai mengambil pedang dari seorang prajurit. Dia lalu menyerang Kaisar Lusong. Namun aksinya itu dihentikan oleh bawahan Kaisar Lusong. Lusong tahu jika Asulai saat ini sangat membenci dirinya dan tidak akan menganggapnya sebagai ayah. Melihat kegigihan Asulai melindungi Suma, Lusong memberikan budak-budak tersebut kepadanya. Dia juga memberikan pedang milik Zheng Huang kepada Asulai. Jika Asulai ingin melindungi budaknya, maka dia harus menjadi lebih kuat. Seorang pria tua yang diketahui bernama Sahan memuji keberanian Asulai. Selama ini selain dirinya, tidak ada seorang pun yang berani menentang Lusong. Asulai dipanggil menghadap Lusong. Biar bagaimanapun, Asulai sebagai putra bungsu akan mewarisi kerajaan King Yan. Lusong memberikan ekor macan tutul sebagai simbol penguasa gurun kepadanya. Dia juga memberitahu Asulai jika dialah yang secara pribadi memberikannya nama, berharap Asulai akan berumur panjang. Saat ini kerajaan King Yan dilanda bencana kelaparan. Hal itu membuat orang-orang saling bunuh demi mendapatkan makanan. Di benua timur tersiar kabar jika di sana lahannya sangat subur. Orang-orang di sana menumpuk bahan makanan mereka. Lusong meminta Sahan mewakili dirinya pergi ke benua timur, mencari bahan makanan untuk dibawa ke King Yan. Sahan menyanggupi permintaan Kaisar, namun dia mengkhawatirkan Asulai yang terlahir dengan fisik yang lemah. Sementara saudara-saudara Asulai yang lain sangat berambisi mewarisi kerajaan King Yan. Akan sulit bagi Asulai untuk bersaing dengan kakak-kakaknya tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta Kaisar untuk mencarikan Asulai pelayan dan seorang guru untuk melatih Asulai ilmu pedang. Kaisar menyanggupi permintaan Sahan. Tian dan Tie dijadikan pelayan yang akan melindungi Asulai. Mereka bertiga melakukan sumpah darah untuk saling melindungi. Untuk meningkatkan kemampuannya, Asulai dilatih oleh seorang pejuang hebat yang bernama Muli. Dari jauh Sahan melihat Asulai yang sedang berlatih dengan gurunya. Hal itu membuatnya menjadi tenang untuk pergi ke benua timur. Muli mendatangi seorang pria tua di sebuah tahanan. Kepada pria tua itu, Muli mengabarkan jika saat ini putra mahkota telah kembali. Pria tua itu meminta Muli untuk membawakan Asulai kepadanya. Namun Muli tidak berani melakukannya, karena hal itu adalah sebuah kesalahan yang akan membuat Kaisar marah. Pria tua tersebut menenangkan Muli. Dia berjanji hanya ingin melihat Asulai dan tidak akan menyakitinya.
Asule mengejar tupai peliharaannya yang diberi nama Badai ke dalam gua. Tupai itu masuk ke dalam sebuah tahanan. Asule menghampiri orang tua yang menangkapkan tupai miliknya. Asule memanggilnya kakek tua. Dia bertanya mengapa dia ada di sana. Kakek tua memberitahu jika daerah sana disebut penjara bawah tanah. Orang-orang dikurung di sana akibat kesalahan yang telah mereka lakukan. Asule bertanya kepada kakek tersebut, kesalahan apa yang telah dia perbuat. Kakek tua mengatakan jika dia telah menyinggung kaisar dan mengatakan kepada Asule untuk tidak memberitahu kaisar tentang pertemuan mereka. Kakek tua mengetahui jika Asule belajar seni pedang kepada Muli. Sebagai hadiah pertemuan mereka, kakek tua memberikan hadiah pisau besar kepada Asule. Dua tahun kemudian, Sahan kembali bersama Jenderal Tuoba dari kerajaan Xiangtang dengan membawa banyak perbekalan makanan. Kaisar Lusong bertanya apa yang diinginkan kerajaan Xiangtang untuk membalas kebaikan mereka tersebut. Tuoba mengungkapkan jika raja mereka ingin Lusong mengirim 5.000 pasukan kavaleri ke kota Nanhuai dan meminta seorang pangeran darinya. Tuoba mengatakan jika Xiangtang setuju untuk menikahi seorang putri dengan Pangeran Qingyan dan mereka akan mengajari pangeran pengetahuan tentang benua timur. Lusong mengajak Tuoba melihat acara berburu di Tanah Api dan Guntur. Di sana dia bisa melihat pemuda-pemuda masa depan klan Qingyan. Malam harinya, segerombolan serigala menyerang tenda mereka. Lusong memerintahkan orang-orangnya untuk menembak dan melumpuhkan serigala tersebut. Di tengah pertempuran mereka melawan kawanan serigala, Lusong teringat Asule yang keberadaannya tidak terlihat. Sementara itu di tempat lain, Asule terkejut ketika Raja Serigala mendekatinya. Lusong muncul untuk melindungi Asule, tetapi Raja Serigala itu terlalu kuat. Dia menangkap pedang Lusong dan terus menggigitnya. Asule terlihat sangat ketakutan, tetapi melihat ayahnya mengorbankan diri untuk menyelamatkannya, dia memberanikan diri mengambil pedang. Tanpa diduga, kekuatan misteriusnya muncul kembali. Asule membunuh serigala tersebut dengan sekali tebasan. Namun tidak lama kemudian, dia pun tak sadarkan diri. Tabib yang mengobati Asule terlihat sangat panik. Dia lalu mendatangi Kaisar Lusong dan mengatakan jika Asule mengidap penyakit singkop darah, di mana hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dengan rasa marah, Kaisar Lusong mendatangi kakek tua di dalam tahanan. Dia mengira kakek itulah yang telah mengajari ilmu pedang kepada Asule. Kakek tua berkata jika Asule telah mewarisi darah perunggu semenjak dia lahir, dan itu akan menjadi takdirnya. Lalu diperlihatkan Asule tiba-tiba bangun dan berjalan menuju hutan. Seorang pelayan melapor jika dia melihat Asule berjalan keluar menuju hutan kepada Lusong. Lusong dan Sahan segera menyusul. Setibanya di hutan, mereka melihat Asule sedang bersama beberapa orang tak dikenal. Pemimpin orang-orang misterius tersebut dipanggil Kepala Bichen. Dia mengenali Lusong dan Sahan. Sahan bertanya-tanya mengapa Bichen bisa mengetahui identitas mereka. Bichen mengatakan jika kondisi Asule saat ini disebabkan karena dia mewarisi darah suci leluhurnya. Penyakit tersebut tidak bisa diobati dengan ramuan herbal. Bichen berkata jika dia memiliki sebuah metode untuk menyelamatkan Asule. Setelah merapalkan mantra rahasia, akhirnya Asule pun tersadar. Namun itu hanya bersifat sementara.
mereka harus segera menemukan metode untuk menyembuhkan Asulai secara permanen sebelum dia berusia 24 tahun. Lalu salah satu murid Bichen berjalan menjauh dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, muridnya itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Yang mana itu adalah harga yang harus dibayar Bichen karena menyelamatkan Asulai. Tuoba mengatakan kepada Lusong jika dia menginginkan Asulai ikut bersamanya ke kota Nanhuai. Itu semua karena darah perunggu yang dimiliki oleh Asulai. Namun Lusong terlihat keberatan dikarenakan Asulai adalah pewaris tahtanya. Ditambah kondisi Asulai saat ini sangat lemah. Begitu juga dengan Sahan, dia tidak menyetujui jika Tuoba akan membawa Asulai. Sahan mengkhawatirkan keselamatan Asulai di perjalanan. Namun tiba-tiba Asulai datang dan menyatakan jika dia bersedia ikut bersama Tuoba. Walaupun dia memiliki tubuh yang lemah, Asulai tetap ingin melakukan sesuatu untuk klan Qingyan. Lusong berjalan dengan Asulai. Kepada Asulai, dia menceritakan jika dulu dia dan Zheng Huang selalu pergi memancing setiap tahun. Zheng Huang selalu mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak darinya. Asulai tahu jika dulu Lusong dan Zheng Huang adalah teman baik. Tapi dia heran kenapa ayahnya tersebut menghancurkan klan Zhengyan. Saat ini Lusong tidak bisa menjawab pertanyaan putranya tersebut. Dia hanya berkata jika nanti Asulai akan memahaminya ketika dia mengalami banyak hal dalam kehidupan. Untuk keamanan Asulai di benua timur, Lusong mengganti namanya menjadi Guichen, nama yang lebih akrab di dataran benua timur. Lusong bertanya kepada Guichen, apakah dulu dia benar-benar ingin membunuhnya ketika Guichen kembali dari klan Zhengyan. Guichen mengakuinya, karena dia akan mengecewakan Zheng Huan jika dia tidak melakukannya. Lusong menganggap putranya tersebut sangat konyol, namun dia tidak mempermasalahkannya. Asalkan Guichen tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lusong memberikan putranya tersebut sebuah sarung pedang baru. Dia berkata kepada Guichen bahwa seni pedang bertujuan untuk membunuh, sedangkan sarungnya bermakna belas kasihan. Walaupun pedang di dalam sarung tetap akan menjaga ketajamannya. Oke, demikianlah bagian pertama dari cerita Novelan Flag Eagle. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.